kita membiayai anak-anak kita dengan pajak kita yang berubah menjadi beasiswa. Itu bukan pemberian Presiden Jokowi, itu pemberian mak-mak sendiri yang dipajaki. Setiap kali Anda masuk Indomaret udah ada pajak di situ. Anda beli telur di pasar tradisional pun ada pajak di situ tuh. Yang kita nggak pernah diminta nih, boleh nggak kita dipajaki? Nggak bisa, pemerintah langsung bilang ini ada pajak. Undang-undang pajak baru yang kadang-kala nggak diucapkan pada rakyat, tiba-tiba kok harganya udah naik. Kan di dalamnya ada komponen pajak. Jadi kita mesti kritis dalam soal itu. Yang terakhir ada, saya berharap ada kesempatan bagi masyarakat Klaten untuk mengucapkan bahwa perubahan itu tak terhindarkan. Diucapkan kemana? Ke desa tetangga, ke kabupaten tetangga, bukan di antara kita aja. Di antara kita sudah selesai. Jadi pastikan bahwa pembicaraan hari ini bisa diviralkan juga pada tetangga yang lain. Tidak perlu takut bahwa pembicaraan ini memang bersifat kritis terhadap pemerintah. Dan hanya dengan sikap kritis itu kita bisa pastikan bahwa ada harapan untuk membentuk kembali Indonesia yang berpikir. Terima kasih. Karena Rocky Gerung merupakan sosok yang langka yang justru sangat dibutuhkan bangsa ini, yang bisa menjadi kekuatan penyeimbang siapapun pemerintahannya. Itulah Rocky Gerung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky Gerung, nama ini udah masuk ke alam bawah sadar kita dengan kalimat-kalimat yang menghipnotis penonton. Monumen akal sehat, kedunguan pemerintah, kitab suci fiksi, IQ 200 digabung sekolah, jadi begitu melekat di telinga penontonnya. Ya, jadi sosok yang fenomenal di Indonesia setahun belakangan ini. Pilpres 2019 telah melahirkan idola baru, Rocky Gerung. Rocky Gerung pandai merangsang penontonnya buat berpikir. Diksi dan gaya bahasanya kaya sekali, beragam dan jelas, sukar dicari tandingannya. Berdasarkan info dari sahabatnya, dia adalah seorang peminat bacaan dan ideologi kiri. Jadi jangan coba-coba menguji dia dengan teori Marxis atau sosialis kalau kamu nggak siap atau ilmumu tanggung di sana. Bisa-bisa kamu terkurung dan terkesima. Dia sangat fasih menjelaskan logika, cara pikir, cara pandang gerakan kiri. Tapi hari ini ternyata begitu banyak umat muslim yang berharap Rocky Gerung masuk Islam. Kok bisa ya? Itulah Rocky Gerung. Masih menurut karibnya, Rocky Gerung itu seorang yang rendah hati dalam bersikap dan bergaul. Tapi terkesan sedikit angkuh dalam berdebat dan mempertahankan pendapat. Pernah dalam sebuah kuliah, dia gigih mempertahankan pendapatnya sehingga dia berdebat dengan dosen yang bergelar doktor. Lama-lama dosen itu jengkel atas sikap Rocky Gerung. Dari cerita ini kita bisa lihat dari bahasa tubuhnya sebetulnya ya. Duduknya seringkali nampak menyilangkan satu kaki di depan kaki lainnya. Ini menandakan bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang amat percaya diri. Kemudian tangannya seringkali masuk ke saku celana. Ini bahasa tubuh sebagai upaya untuk menunjukkan diri siapa yang lebih berkuasa, sekaligus untuk memastikan dirinya tidak terintimidasi pihak lain. Nah, tentang kata-kata seperti monumen akal sehat, kedunguan pemerintah, kitab suci fiksi, IQ 200 digabung sekolah, itu menunjukkan lontaran pikiran-pikiran Rocky Gerung yang berada di luar zona aman. Bahkan katanya, dia seringkali terlena buat bahas hal-hal yang danger zone. Dianggap semua orang bisa dan terbiasa berpikir seperti dia. Padahal, pemahaman dan pengertian orang itu kan memang berbeda-beda. Dan benar saja, ada yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Rocky Gerung juga pernah jadi kepala sekolah di Sekolah Ilmu Sosial, Yayasan Padi dan Kapas. Di sini, orang belajar pemikiran politik pada pendiri bangsa, hingga filsuf-filsuf besar dunia. SIS juga reguler mempromosikan karya-karya akademis para intelektual Indonesia.
Rocky Gerung pernah menolak tawaran Profesor Tuti buat ambil kesempatan beasiswa doktor dari Prancis. Jawaban Rocky, ibu yang mau saya punya gelar doktor, bukan saya. Yang penting saya sudah buktikan saya mampu. Ia nggak peduli dengan gelar akademiknya. Abdurrahman Wahid adalah sahabat dekatnya. Saat Gus Dur memimpin Forum Demokrasi, statement-statement Gus Dur selalu ditunggu dan selalu jadi berita. Siapa yang ia percaya jadi ghostwriter? Rocky Gerung. Dia juga ternyata pandai memperbaiki mesin mobil. Kawannya pernah cerita tentang hal itu. Selain dia seorang kutu buku, dia juga lulusan perguruan silat Bangau Putih yang piawai membengkokkan tiang pompa besi sekali pukul. Dan hal lain, dia juga bikin banyak perempuan patah hati. Dalam gerakan perlawanan terhadap otoritarianisme Soeharto, Rocky Gerung ternyata punya peran khusus. Ia membantu menuliskan pledoi para aktivis yang diadili dan dibui karena sikap politik mereka. Ia seorang yang setia pada kawannya. Dan dia pun pernah berujar ketika ditanya kenapa nggak merespon ucapan selamat ulang tahun. Apa katanya? Saya lahir dan dibesarkan ibu saya. Jadi bila ada yang menyenangi saya dan mau mengucapkan selamat, doakan ibu saya saja. Ibu saya yang berhak atas ucapan selamat itu. Itulah Rocky Gerung. Akhirnya opini saya dari hasil pengamatan terhadap profil Rocky Gerung adalah 1. Seorang dengan tipe analitis sehingga mampu mengevaluasi kinerja dengan detail. 2. Inteleksia, artinya ia memiliki kemampuan untuk berpikir secara mendalam. 3. Dia memiliki ideal self yang tinggi, punya standar moral sendiri. Tentunya itu terbentuk dari hasil kajian terhadap bacaan buku-bukunya yang sangat banyak itu, dan dialektika yang terjadi dari interaksinya dengan alam, masyarakat, dan pemikiran-pemikiran yang ada saat itu. 4. Ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi dibarengi dengan wawasannya yang luas tentang berbagai hal, sehingga akhirnya ia mampu mempengaruhi banyak penontonnya, banyak pendengarnya. 5. Hidup di dunia akademis membuatnya memiliki jiwa sebagai pendidik, sehingga dalam kalimat-kalimatnya sering terkandung motif untuk memberikan saran. Karena Rocky Gerung merupakan sosok yang langka yang justru sangat dibutuhkan bangsa ini, yang bisa menjadi kekuatan penyeimbang siapapun pemerintahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.